Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas laporan kami yang beranggotakan saya sendiri Suci Ramadanti, ada teman saya Rani Indriana, dan satu lagi ada Olivia Valiani Muklis. Baiklah, langsung saja ke presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Suci Ramadanti. Pertama itu ada daftar isi bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan. Yang pertama itu ada jaringan bisnis yang semakin berkembang luas serta teknologi informasi yang semakin berkembang pesat membuat perilaku bisnis perusahaan memerlukan suatu media yang mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan proses bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu di era globalisasi penerapan teknologi informasi ini semakin menjadi tren di kalangan pelaku bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi sebagai otomatisasi proses pengelolaan informasi. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi informasi semakin menjadi tren di kalangan pelaku bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan harus diimbangi dengan manajemen risiko pada teknologi informasi yang digunakan, dengan tujuan untuk meminimalisir kegagalan atau kerusakan pada sistem. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan harus diimbangi dengan manajemen risiko pada teknologi informasi yang digunakan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk meminimalisir kegagalan atau kerusakan pada sistem. Kemudian yang keempat adalah analisis risiko pada teknologi informasi yang digunakan dapat menghasilkan daftar risiko sebagai tindak pencegahan dari ancaman yang mungkin terjadi. Kemudian ada rumusan masalah. Kami merumuskan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa hasil identifikasi dan penilaian risiko teknologi informasi pada perusahaan XYZ menggunakan metode FMEA. Kemudian yang kedua, apakah penilaian peringkat risiko dengan menggunakan metode FMEA memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil kerangka FMEA yang disesuaikan yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan XYZ. Dengan batasan masalah, yang pertama hasil identifikasi dan penilaian risiko teknologi informasi pada perusahaan XYZ dengan menggunakan metode FMEA. Kemudian yang kedua, membuktikan konsistensi penilaian risiko teknologi informasi pada perusahaan XYZ dengan menggunakan perbandingan hasil penilaian risiko dari penilaian 2 tim berbeda dengan menggunakan metode FMEA. Dan yang ketiga, membuat rekomendasi kerangka FMEA yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan XYZ untuk melakukan penilaian risiko teknologi informasi. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mendapatkan informasi mengenai risiko teknologi informasi. Yang kedua, memberikan hasil konsistensi dari penerapan metode FMEA. Yang ketiga, menghasilkan penyebab konsistensi perbedaan hasil pada penilaian peringkat risiko metode FMEA. Dan yang keempat, menghasilkan kerangka risiko teknologi informasi yang baru. Kemudian kedua, landasan teori dimulai dengan pengertian metode FMEA sendiri, yaitu suatu pendekatan dengan menerapkan metode evaluasi yang membantu seseorang engineer untuk mengidentifikasi metode kegagalan, potensial, dan efeknya terhadap suatu produk atau jasa. Di sini metode FMEA dapat diidentifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyebab kegagalan dari suatu sistem, desain suatu produk, dan proses selama siklus hidup suatu produk. Yang kedua, efek yang disebabkan dari kegagalan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu tingkat kekritisan dari efek kegagalan terhadap fungsi suatu sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baiklah, saya Rani Andriana akan melanjutkan presentasi dari Suci Ramadanti sebelumnya, yaitu ada tipe-tipe FMEA yang dapat diterapkan, yaitu ada 5. Yang pertama ada sistem, berhubungan dengan fungsi sistem secara menyeluruh. Yang kedua ada desain, berhubungan dengan desain suatu produk. Yang ketiga ada proses, berhubungan dengan proses produksi dan perakitan. Yang keempat ada service, berhubungan dengan fungsi jasa atau layanan. Yang kelima ada software, yang berhubungan dengan fungsi software atau perangkat lunak. Untuk tujuan penerapan FMEA, yang pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat kritisan efeknya. Yang kedua, untuk mengurutkan desain potensial dan defisiensi proses suatu produk atau jasa. Yang ketiga, untuk membantu engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk dan jasa.
Untuk output dari FMA, yang pertama, daftar mode kegagalan pada proses. Yang kedua, ada daftar karakteristik kritis. Yang ketiga, ada daftar karakteristik signifikan. Yang keempat, ada daftar tindakan yang direkomendasikan atau disarankan. Untuk keuntungan penerapan FMA, yang pertama membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua meningkatkan daya saing perusahaan, yang ketiga memperkirakan tindakan yang dapat mengurangi resiko, yang keempat meningkatkan kualitas mutu dan keamanan produk. Metode FMA terdiri dari 3 variabel, yaitu ada severity, occurrence, dan detection. Severity adalah tingkat keparahan dari efek atau dampak yang ditimbulkan oleh metode kegagalan pelanggan. Dampak tersebut di-ranking mulai dari skala 1 yang tidak berbahaya sampai dengan skala 10 berbahaya. Sedangkan occurrence adalah tingkat kemungkinan terjadinya penyebab mode kegagalan pada saat proses terjadi, yang juga diberi nilai skala 1 sampai dengan 10. Kemudian ada detection yang diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi dengan melakukan tes, meninjau ulang rancangan, dan teknik analisis. Berdasarkan kemampuannya untuk mendeteksi ini, detection juga diberi nilai skala dari 1 sampai dengan 10. FMA dasarnya akan memberikan nilai Risk Priority Number atau RPN yang merupakan perkalian dari 3 variabel, yaitu ada severity, occurrence, dan detection. Nilai tersebut digunakan nantinya untuk mengetahui resiko yang paling serius sebagai petunjuk arah tindakan perbaikan. RPN diformulasikan rumusnya sebagai berikut. RPN sama dengan severity dikali occurrence dan dikali dengan detection. Untuk bab 3 itu ada pembahasan. Di sini kami mengambil komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Untuk komponen komputer, yang pertama ada casing CPU, ada motherboard, ada prosesor, ada VGA, video graphic adapter, ada hard disk, ada CD atau DVD-ROM, ada RAM, power supply, sound card, dan monitor. Baiklah, untuk pembahasan dari bab 4 itu tentang FMA komputernya akan dilanjutkan oleh Olivia. Kepada Olivia dipersilahkan. Oke, saya Olivia Valiani Muklis akan menjelaskan part 4 FMEA komputer. Langkah-langkah metode FMEA. Yang pertama, identifikasi mode-mode potensial, di mana kita melakukan identifikasi terhadap kegagalan yang dapat terjadi pada produk komputer. Yang kedua, kita melakukan identifikasi akibat kegagalan yang dialami pelanggan, seperti apa-apa saja yang disebabkan atas kegagalan tersebut. Yang ketiga, kita menentukan nilai severity. Yang keempat, identifikasi penyebab-penyebab kegagalan. Kemudian kita menentukan nilai occurrence. Kemudian penentuan nilai detection. Dan ketujuh, penentuan nilai RPN, di mana nilai RPN sendiri diperoleh dari severity dikali occurrence dikali detection. Kemudian yang terakhir, kita dapat menentukan tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghadapi risiko tersebut. Berikut merupakan tabel aplikasi FMEA pada komputer. Di sini kami membagi komputer menjadi beberapa bagian, yakni monitor, keyboard, CPU, motherboard, prosesor, RAM, power supply, VGA, sound card, hard disk, CD atau DVD-ROM. Dan untuk penentuan nilai RPN sendiri ialah sebagai berikut, di mana potential failure pada monitor ialah monitor tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, satu atau lebih warna tidak tampak atau lemah. Kemudian yang ketiga, monitor gagal terhubung dengan perangkat lainnya. Dan potential cause yang disebabkan oleh monitor, yang pertama, kerusakan pada VGA atau bagian lainnya, adanya bagian sambungannya rusak, dan efek yang timbul ketika monitor mengalami kerusakan tersebut ialah terganggunya kinerja komputer, terutama untuk bagian visual. Dan nilai severity, occurrence, dan deviation-nya ialah sebagai berikut, di mana nilai tersebut diperoleh berdasarkan
kondisi pelanggan pada umumnya. Dan nilai RPN tersebut diperoleh dari 6 dikali 4 dan dikali 5, yakni 120, dan selanjutnya 150 dan 175. Dan berikut merupakan mode kegagalan yang tak ada pada perangkat komputer. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa prosesor merupakan bagian yang mengalami kerusakan paling tinggi, karena apabila prosesor mengalami kerusakan, hal ini mungkin disebabkan oleh kerusakan IC internal prosesor, dan hal ini tentu mengganggu kinerja komputer secara keseluruhan, di mana komputer benar-benar tidak dapat berjalan. Dan berdasarkan nilai tersebut, nilai severity-nya ialah 8, occurrence-nya 5, dan detection-nya 7. Sehingga jika dikalikan nilai tersebut, diperoleh nilai 280. Saran perbaikan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa kita ketahui bahwa prosesor merupakan nilai yang tertinggi. Rekomendasi yang dapat kami berikan kepada pembeli ialah pembeli harus cermat dalam memilih jenis prosesor komputer. Selain itu, berdasarkan nilai yang kita peroleh, produser juga harus berhati-hati dalam memproduksi prosesor. Kemudian, sebagai seorang pengguna, kita juga harus melakukan perawatan dan tidak berlebihan menggunakan perangkat. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada komputer dapat diatasi dan dicegah melalui layanan servis terdekat. Berikut daftar pustaka dari tugas kami. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.